Kisah termasuk salah satu metode yang ampuh untuk menyampaikan sebuah pesan. Cukup bukti mengenai hal ini dengan banyaknya kisah dalam Al-Quran. Namun seberapa besar hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik kembali ke diri kita masing-masing. Karena itu juga sebagian kisah kami tambahkan keterangan, bukan untuk menggurui tetapi sekedar pelengkap untuk menangkap hikmah dan pesan yang ada. Pada kisah hikmah mungkin Anda akan terharu, berdecak kagum, dan mungkin juga tertawa. Apa yang ada dalam kisah hikmah sayang untuk dilewatkan dan rugi bila tidak diambil sebagai pelajaran. Pada suatu hari, saat Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya, datang seseorang menghadap kepada beliau dan langsung berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang saat aku nyaris tak dapat menemuimu lagi. Usiaku tua, tulangku rapuh, kekuatanku melemah hingga membutuhkan pertolongan orang lain, dan ajalku pun telah dekat. Aku datang supaya kamu mengajariku sesuatu yang dengannya Allah memberiku manfaat di dunia dan di akhirat. Jangan banyak-banyak karena aku sudah tua hingga banyak lupa." Permohonan ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Qubaisah radhiyallahu an, seorang sahabat yang telah berusia lanjut saat ia dengan susah payah mendatangi majlis Rasulullah SAW. Dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan kisah ini menuturkan bahwa Rasulullah sangat terkesan dengan ucapan Qubaisah hingga beliau memerintahkan untuk mengulang kembali permohonannya. Qubaisah akhirnya mengulang permintaannya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Demi Zat yang telah mengutusku dengan membawa kebenaran, tidaklah pepohonan dan tanah yang ada di sekitarmu melainkan menangis lantaran kasihan kepadamu. Kemukakanlah permintaanmu." Qubaisah mengulang lagi, dan saat selesai mengucapkan semuanya dengan penuh rasa kasihan, Rasulullah SAW mengajarinya dengan bersabda, "Wahai Qubaisah, apabila memasuki waktu subuh, maka bacalah doa Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya, tiada daya dan kekuatan melainkan karena pertolongan Allah, sebanyak 4 kali. Maka Allah akan memberimu 4 perkara bagi kepentingan duniamu. Keempat perkara tersebut adalah bahwa kamu akan terpelihara dari penyakit gila, pikun, kusta, dan lumpuh." Selesai dengan permintaan yang berhubungan dengan dunia, Rasulullah SAW melanjutkan, "Adapun untuk urusan akhiratmu, maka bacalah Allah mahdini min indik, wa afid alayya min fadlik, wansur alayya rahmatak, wa anzil alayya min barakatik." Yang artinya, "Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dari sisimu, limpahkanlah kepadaku sebagian dari karuniamu, sebarkanlah kepadaku sebagian dari rahmatmu, dan turunkanlah kepadaku sebagian dari barakahmu." Sang kakek mengamalkan apa yang dianjurkan dan menjadi permohonannya, hingga Rasulullah SAW bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, jika dia membawa keempatnya pada hari kiamat, maka tidaklah dia mengucapkan melainkan dibukakan 4 pintu surga. Dia dapat masuk melalui pintu yang dikehendakinya." Zikir yang dibaca di waktu subuh sebanyak 4 kali untuk kepentingan dunia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu diharapkan dengan terpelihara dari penyakit gila, pikun, kusta, dan lumpuh, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tulisan secara Latin ini dan artinya Maha Suci Allah dengan memujinya, Maha Suci Allah yang Maha Agung, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Luhur dan Maha Agung. Sedang zikir di atas dilanjutkan dengan membaca doa yang berhubungan dengan akhirat, yaitu Allah mahdini min indik, wa afid alayya min fadlik, wanshur alayya min rahmatik, wa anzil alayya min barakatik. Ya Allah,
Berikanlah aku petunjuk dari sisimu, limpahkanlah kepadaku dari anugerahmu, sebarkanlah atasku dari rahmatmu, dan turunkanlah kepadaku dari berkahmu. Demikian anjuran Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang berusia lanjut, Ubaisah radhiyallahu anhu, yang meminta untuk diajarkan sesuatu yang akan bermanfaat dunia sampai akhirat. Karena usianya yang tua, bahkan dia sendiri menyampaikan jangan banyak-banyak karena sering lupa. Maka dengan bijaksana beliau SAW mengajarkan bacaan yang ringkas, padat, dan sekaligus doa permohonan kepada Allah. Yang tak kalah hebat adalah sabda beliau SAW bahwa kelak akan dibukakan 4 pintu surga baginya. Demikian kisah mengenai seorang sahabat tua yang meminta doa kepada Rasulullah SAW. Sampai berjumpa di kisah hikmah yang berikutnya.